Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan selalu diberikan kebahagiaan di setiap langkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk video kali ini, saya mau mengajak kalian ke tempat kerja saya, tepatnya di Rumah Sakit Permata Bunda Tasikmalaya, yang berada di Indihiyang, Tasikmalaya. Buat kamu yang baru gabung ke channel ini, selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Oke? Biar aku lebih semangat bikin kontennya. Oke, aku udah siap, udah pakai jaket dan udah bawa tas juga. Tinggal aku siap pakai masker. Oke, teman-teman, sekarang aku udah siap pakai masker, udah pakai tas juga dan udah pakai kacamata. Sekarang kita akan berangkat ke Rumah Sakit Permata Bunda Tasikmalaya. Yuk, ikutin terus videonya. Oke, sekarang saya sudah sampai di Rumah Sakit Permata Bunda Tasikmalaya. Baik teman-teman, jadi sekarang aku udah sampai di ruangan kerja aku. Jadi ruangan ini adalah ruangan CSSD atau Central Sterile Supply Department, yang mana ruangan ini bertujuan atau bertugas untuk mensterilkan alat-alat kesehatan dari rumah sakit ini. Oke, sebelum beraktivitas saya harus ganti baju dulu ke baju kerja aku di sini. Mau tahu kayak gimana baju kerjanya? Tonton terus videonya. Oke, sekarang aku mau berubah ke baju kerja aku. 1, 2. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah pakai baju kerjanya. Jadi baju kerja aku itu kayak seragam operasi, kayak seragam muka gitu kan, hijau-hijau atau biru. Dan sekarang aku udah pakai dan siap untuk beraktivitas. Dikarenakan ruangan agak berantakan, sekarang saya mau beres-beres ruangan dulu. Dari ruangan ini sampai ke ruangan steril. A few moments later. Oke teman-teman, aku udah beres bersih-bersihnya. Sekarang aku mau nunjukin kepada kamu ruangan apa aja yang ada di CSSD ini. Yuk ikutin terus. Oke, kita masuk ke ruang karyawan. Jadi ini tuh ruang karyawan, tempat karyawan berkumpul, dan kalau ada rapat-rapat itu di sini. Terus di sini ada yang pertama dokumen-dokumen CSSD, dari mulai dokumen penerimaan alat, pengiriman alat, dan inventaris. Terus di sini juga ada buku-buku semacam jadwal kerja dan buku lain-lain gitu. Di sini tempat menaruh pensil, dan ini telepon aktif untuk menghubungi instalasi lain. Nomor-nomornya sudah tertera di sini, dan inilah meja kepala ruangan tuh di sini. Nah, ini tuh toilet CSSD ini, dan kita suka menaruh barang kita itu semacam baju ganti atau baju bebas tuh di sini, tas di sini, terus di sini ada buku-buku forum, di sini ada karpet, dan di sini ada meja, dan itu kasa. Setelah kasa masih segini, nanti dilipat jadi seperti ini, jadi kecil-kecil kayak gini. Di sini ada handscoon, dan ini kulkasnya.
Di sini ada kalender dan ini jadwal aku. Oke guys, itu udah di ruang karyawan. Langsung kita masuk ke ruang kotor atau ruang dekontaminasi. Apa sih ruang dekontaminasi? Nanti aku jelaskan di akhir, oke? Nah, sebelum kita masuk ke ruang dekontaminasi, kita harus menggunakan APD lengkap. 1, 2, 3. Oke, aku udah pakai APD. Yang pertama dari atas dulu ya. Di atas itu aku pakai kap kepala, terus aku pakai masker, terus aku pakai jas oka, dan aku pakai celemek atau apron gitu. Aku pakai handscoon, nanti aku pakai sarung tangan, satu lagi di ruangan, dan di bawahnya aku pakai sepatu boot. Oke, sekarang kita masuk ke ruang dekontaminasi. Oke teman-teman, jadi kita sudah masuk ke ruang dekontaminasi. Ruang dekontaminasi itu ruangan untuk membersihkan alat-alat kotor yang sudah dipakai oleh setiap instalasi. Aku akan perlihatkan apa aja yang ada di ruangan ini. Oke. Nah, jadi ini pintu masuk ruang dekontaminasi khusus karyawan. Dan ini ada sapu untuk membersihkan kotoran yang ada di lantai. Terus ini ada rak sepatu. Di sini ada, nah ini tuh gantungan untuk APD dari mulai jas, apron, dan lain sebagainya. Terus di sini ada SOP dan pemakaian APD. Terus ini takaran-takaran menggunakan enzimatik. Enzimatik itu cairan untuk mencampurkan air dan berfungsi untuk menghilangkan bakteri dan bau amis gitu. Dan ini ada cara mencuci tangan. Lalu di sini ada enzimatik yang hijau atau bahasanya itu namanya itu steral 30. Nah, kalau enzimatik yang warna biru ini berfungsi untuk bahan logam, dan kalau yang hijau ini berfungsi untuk bahan karet atau bahan plastik kayak gitu. Terus di sini ada 5 momen mencuci tangan. Jadi kapan aja kita harus mencuci tangan. Dan ini ada bel ini berfungsi untuk apabila ada alat yang masuk. Terus di sini ada cara mencuci tangan, sama kayak di atasnya kayak gini, ada 2. Di sini ada spet. Spet ini untuk mengukur berapa banyak cairan enzimatik yang harus digunakan. Sama ini juga ada takarannya juga, kalau ini berbentuk wadah, kalau ini berbentuk spet. Terus di sini ada sikat kawat. Ini cairan warna biru, enzimatik atau sterizim. Ini berbahan deterjen. Dan ini berfungsi untuk menghilangkan bakteri yang ada di bahan-bahan logam. Lanjut ke wastafel. Nah, di sini itu ada 3 wastafel guys. Yang pertama ada wastafel 1, wastafel 2, dan wastafel 3. Untuk wastafel 1 ini berguna atau berfungsi untuk merendam alat-alat kesehatan yang udah dibersihkan sebelumnya. Jadi yang udah tidak ada darah lalu direndam di sini. Untuk takarannya sesuai sama yang ada di sini guys. Tuh, bisa dibaca kan. 1 liter itu enzimatiknya itu 10 mili gitu. Nah, ini wastafel untuk merendam. Lanjut ke wastafel yang kedua. Wastafel yang kedua ini untuk menyikat alat kesehatan yang sudah direndam tadi. Jadi kan ini direndam di sini setelah 15 menit. Lalu kita disikat di sini, disikatnya tidak boleh di atas permukaan air. Takutnya apa yang kita sikat itu menurunkan kotoran lagi ke sini. Jadi di sini khusus untuk menyikat. Nanti dibersihkan sama air yang mengalir ini. Nah, setelah dibersihkan kita disimpan ke rak penyimpanan alat basah. Ini di sini kita disimpannya, dan untuk sisa-sisa air yang menetes di sini akan terbuang ke wastafel yang ketiga ini. Gitu guys, itu adalah fungsi dari 3 wastafel ini. Terus ini ada elap. Takutnya kan kalau kita yang membersihkan alat kesehatan kan suka kemana-mana airnya. Jadi dipasang elap, dikasih elap biar gak kemana-mana airnya. Dan ini ada satu kompan khusus untuk sisa-sisa alat yang tidak digunakan. Ini untuk benda tajam. Di sini ada sampah medis dan ada sampah non infeksius. Nah, di sini ada namanya itu bisa dibilang box atau apa gitu namanya. Dan ini isinya untuk cairan-cairan. Di sini ada alkohol 70%, terus ada enzimatik. Di sini ada cairan untuk menghilangkan karatan dan lain sebagainya. Masih banyak gitu.
ini ada buku-buku khusus untuk penerimaan alat kotor. Jadi di sini ada pintu untuk menerima alat kotor. Nanti diterima dan harus dicatat dulu apa aja yang kita terima. Nah guys, kan tadi setelah disimpan di sini, lalu kita harus dikeringkan. Dikeringkannya pakai apa? Dikeringkannya pakai ini, pakai kompresor. Jadi kalau kita gak mau ribet, kompresor ini aja, karena ini sangat efektif untuk menghilangkan sisa-sisa air. Ataupun kalau nggak mau pakai kompresor, kita pakai manual aja, pakai lap atau handuk yang sudah tidak dipakai atau handuk bersih gitu. Setelah tadi pakai kompresor, setelah tadi dikeringkan alat kesehatannya, lalu kita kirim ke ruang produksi. Dan ini ruang produksinya guys. Itu ruang produksi. Ini ditutup oleh jendela. Ini bisa dibuka tutup. Nah, tapi ini harus terlalu tertutup karena takutnya bakteri yang ada di ruangan ini menyebar ke sana. Itu nggak diperbolehkan. Nah, itulah benda-benda atau alat-alat yang ada di ruang dekontaminasi. Lalu kita akan masuk ke ruang bersih. Mau ikut? Tonton terus videonya. Sekarang aku udah keluar dari ruangan dekontaminasi dan aku udah ganti kostum. Sebenarnya itu sama kostumnya, tapi harus diganti karena takutnya yang udah dipakai di ruang dekontaminasi itu ngikut ke kita gitu. Harusnya diganti. Yuk kita masuk ke ruang bersih. Nah, ini adalah ruang bersih, pintu masuk untuk ruang bersih. Yuk kita masuk. Wah. Di sini lebih adem guys karena di sini dilengkapi oleh AC. AC-nya ada 2 lagi. Ini AC yang pertama dan ini AC yang kedua. Apa saja sih yang ada di ruangan bersih atau di ruang produksi? Sebelum aku nunjukin kepada kalian, aku akan memberitahu apa sih yang dinamakan ruang bersih atau ruang produksi ini. Jadi, ruang produksi atau ruang bersih ini bertujuan untuk menerima alat bersih yang sudah tadi direndam tadi, yang sudah dikontaminasi, lalu kita terima dan dikemas di ruangan ini. Jadi bertujuan untuk memelihara dan melihat apakah steril atau enggaknya nanti di akhir gitu. Sekarang aku mau nunjukin kepada kalian apa aja yang ada di ruangan ini. Nah, ini adalah pintu ruang bersih khusus karyawan tentunya ya. Di sini ada sampah untuk limbah domestik. Dan di sini ada memert dan memert ada dua memert. Lanjut di sini ada lemari khusus linen atau kain gitu kan. Di sini ada duk bolong, terus ada stik laken panjang, stik laken pendek di sini. Terus di sini jas perawat karena sudah di set jadi kosong, tersisa 1. Dan di sini untuk jas pasien itu di sini, dan ini satu lagi spray untuk bed. Gitu. Di bawahnya ada kasa. Nah, setelah tadi kita produksi kasa yang akan kita sterilkan, penyimpanan kasa itu di sini, dan kita lanjut ke sini. Dan ini adalah mesin. Peran dari CSSD itu ini harus ada mesin khusus pensterilan alat. Nah, ini adalah mesinnya. Kalau di Permata Bunda ini kami menggunakan Sinpa. Jadi tiap rumah sakit itu berbeda-beda merek. Ada yang menggunakan Sinpa atau ada yang menggunakan apa gitu. Banyak banget merek yang digunakan untuk mensterilkan alat. Kalau kita di Permata Bunda itu menggunakan Sinpa ini. Nah, mungkin segitu kalau di ruangan bersih mah. Kalau di ruangan produksi mah gak terlalu banyak. Tapi sebenarnya itu masih harus ada guys yang namanya pouches atau untuk mengemas alatnya. Jadi kalau di sini tuh masih disatukan aja, misalkan satu instrumen tuh semuanya disatukan, lalu dimasukkan ke tromol atau bak instrumen. Tetapi seharusnya kita harus menggunakan pouches, satu alat itu satu bungkus gitu. Setelah kita melihat apa aja yang ada di ruangan bersih atau ruang produksi, yuk kita masuk ke ruangan steril. Ada apa aja sih? Yuk tonton terus videonya. Nah, ini adalah pintu khusus untuk ruang steril. Selain petugas dilarang masuk, harap pintu tutup kembali. Nah, jadi nggak boleh langsung, boleh dibuka terus, harus ditutup kembali gitu.
Yuk kita masuk. Nah, ini adalah ruangan steril, ruang penyimpanan alat. Dan ini alat-alat yang sudah kita sterilkan. Di sini khusus untuk bahan-bahan kasa seperti kasa, bihas dan lain sebagainya. Dan di rak kedua ini alat-alat bedah. Dan ini alat-alat SC, sesar. Dan di bawahnya ini tromol-tromol untuk menyimpan set-set linen atau bahan-bahan kain gitu. Nah, kalau di ruangan steril itu lebih ke masih kosong ya, karena ini sudah diset-set, nggak terlalu banyak inti. Jadi ini tuh khusus untuk menyimpan alat-alat saja. Nah, di sini ini adalah pintu ke Oka. Pintu, jadi kalau Oka butuh apa-apa, pintunya di sini. Misalkan Oka butuh set SC nih, nanti petugasnya minta ke sana, lalu kita akan mengirimnya dari sini, kirimkan ke sana. Nah, kalau ini kita masuk ke pintu loket khusus ruang selain Oka. Nah guys, jadi kalian udah tahu apa aja yang ada di ruang bersih dan ruang steril. Dan aku udah keluar dari ruang bersih tadi. Lalu kita masuk ke ruang karyawan karena ini sudah masuk istirahat. Nah, sekarang aku udah dibuka jas Okanya. Gaun Okanya udah dibuka dan sekarang aku mau istirahat dulu. Mari kita makan. Oke, selamat makan teman-teman. A few moments later. Selain mensterilkan alat, apa aja sih pekerjaan yang harus dilakukan? Nah, kalau di ruangan aku ini kebetulan nggak ada cleaning service atau CS gitu kan. Jadi kita karyawan di sini dituntut untuk membersihkan ruangan sendiri dan kita juga harus sebisa mungkin menjaga ruangan ini gitu. Dari mulai nyapu, ngepel, terus membersihkan debu dan lain sebagainya, itu CSSD yang melakukan. Kecuali kalau ada kerusakan alat, itu akan dibantu oleh teknisi. Selain membersihkan ruangan, CSSD juga memproduksi kasa gitu kan, memproduksi kasa steril yang siap didistribusikan. Untuk jam kerja CSSD di sini itu sama dengan petugas instalasi lain, yaitu 7 jam kerja. Kalau di sini masuknya itu jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, untuk bagian sore itu masuknya jam 12 pagi, jam 12 siang sampai ke jam 7 malam. Sama pokoknya mah 7 jam. Jadi kurang lebih kalau saya dan teman saya kerja bareng itu kurang lebih satu hari itu 2 jam. Oke guys, jadi ini sudah menunjukkan pukul 2. Kebetulan aku juga mau pulang dan ini hari Minggu. Hari Minggu ini biasanya gak ada shift sore karena ya tahulah kalau hari Minggu itu kalau di swasta mungkin kebanyakan gak ada operasi, paling 1-2. Itu juga kalau ada, kalau gak ada ya udah gitu. Dan aku mau siap-siap pulang dan ganti baju dinas menjadi baju bebas. Yuk. Oke guys, jadi itulah kerja rutin aku selama ini gitu. Dan mudah-mudahan menghibur dan menambah wawasan kamu bagaimana sih kerja di rumah sakit. Dan baru tahu kan apa itu CSSD. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media agar aku lebih semangat bikin kontennya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.